Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar matematika untuk materi pembagian pecahan desimal. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik ya. Oke, untuk materi belajar pembagian pecahan ini kita akan mempelajari 4 jenis pembagian pecahan desimal. Yang pertama, pembagian pecahan desimal dengan pecahan biasa atau sebaliknya. 2. Pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran atau sebaliknya. 3. Pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Dan 4. Pembagian pecahan desimal dengan bilangan asli. Kita simak satu demi satu ya. Jenis pembagian pertama yang kita pelajari adalah pembagian pecahan desimal dengan pecahan biasa. Contoh pembagian pecahan desimal dengan pecahan biasa. Ada 2,4 dibagi 2/5. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal 2,4 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 24/10, karena ada satu angka di belakang koma, sehingga dia per 10. Kita bagi dengan 2/5. Selanjutnya kita mengubahnya ke operasi hitung perkalian, dengan syarat pecahan kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya, sehingga 24/10 kali 5/2. Kemudian kita sederhanakan bentuk perkaliannya dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang 24 dan penyebut 2 kita bagi dengan angka 2 ya. 24 dibagi 2 adalah 12 dan 2 dibagi 2 adalah 1. Selanjutnya kita masih menemukan ada pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu pembilang 5 dan penyebut 10. Kita bagi dengan angka 5 ya. 5 dibagi 5 adalah 1 dan 10 dibagi 5 adalah 2. Kita gunakan bilangan-bilangan baru tersebut untuk bentuk perkalian yang baru. 12 kali 1 per 2 kali 1 didapatkan hasil 12/2. Kita sederhanakan sehingga menjadi jawabannya adalah 6. Kemudian yang kedua adalah pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Contoh pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran. 0,35 dibagi 1/3/4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah masing-masing pecahan menjadi pecahan biasa dulu. Pecahan desimal 0,35 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 35/100. Ada dua angka di belakang koma, sehingga dia per 100. Kemudian pecahan campuran 1/3/4 kita jadikan pecahan biasa sebesar 7/4, sehingga pembagiannya adalah 35/100 dibagi 7/4. Kemudian kita gunakan bentuk perkalian dengan cara pembilang dan penyebut kita balik untuk pecahan keduanya, sehingga 35/100 kali 4/7. Kemudian kita sederhanakan bentuk perkalian tersebut dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang 35 dan penyebut 7 kita bagi dengan angka 7. Didapatkan hasil 35 dibagi 7 adalah 5, 7 dibagi 7 adalah 1. Dan kita ternyata masih mendapati ada pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu pembilang 4 dan penyebut 100 kita bagi dengan angka 4. Didapatkan hasil 4 dibagi 4 adalah 1 dan 100 dibagi 4 adalah 25. Kita gunakan bilangan baru tersebut untuk perkalian yang baru, sehingga 5 kali 1 per 25 kali 1 didapatkan hasil 5/25. Hasil ini masih belum sederhana, sehingga kita perlu menyederhanakannya,
sama-sama dibagi 5 ya. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 5. Didapatkan hasil 1/5. Jenis pembagian yang ketiga adalah pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Pada pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama adalah dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian kita bisa melakukan pembagian dengan pecahan biasa. Atau dengan cara kedua, yaitu pembagian bersusun yang kita sebut pula dengan porogapit. Kita simak satu demi satu ya. Cara pertama untuk pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal, yaitu mengubah menjadi pecahan biasa. Ada contoh 1,32 dibagi 0,3. Langkah pertama yang harus kita tempuh adalah mengubah menjadi pecahan biasa. Sehingga 1,32 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 132/100, dan 0,3 kita ubah menjadi pecahan biasa 3/10, sehingga 132/100 dibagi 3/10. Kemudian kita mengubahnya dalam bentuk perkalian dengan syarat pecahan kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya, sehingga 132/100 kali 10/3. Kemudian kita menyederhanakan bentuk perkalian tersebut dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang 132 dan penyebut 3 kita bagi dengan angka 3. Didapatkan hasil 132 dibagi 3 adalah 44, dan 3 dibagi 3 adalah 1. Kemudian kita mendapati masih ada pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Penyebut 100 dan pembilang 10 kita bagi dengan angka 10. Nah, didapatkan hasil 10 dibagi 10 adalah 1, dan 100 dibagi 10 adalah 10. Kita gunakan bilangan baru tersebut untuk perkalian yang baru. Sama dengan 44 kali 1 per 10 kali 1, yaitu 44/10. Nah, ini masih belum sederhana ya pecahannya, maka kita perlu menyederhanakannya, yaitu 44/10. Dan ternyata ini masih belum sederhana, kita sederhanakan lagi menjadi 42/5. Kita juga boleh menjawabnya dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 4,4. Cara kedua untuk pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Ada 1,32 dibagi 0,3. Nah, yang harus kita perhatikan dalam cara ini adalah memastikan pembaginya adalah bilangan bulat. Kita lihat pembaginya 0,3 bukan bilangan bulat, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi bilangan bulat. Ada satu angka di belakang koma, sehingga kita perlu mengalihkan dengan 10 supaya menjadi bilangan bulat. Karena pembaginya dikali 10, yang dibagi pun juga harus kali 10, sehingga bentuk pembagiannya adalah 13,2 dibagi 3. Kita gunakan cara porogapit untuk menyelesaikannya. 13,2 dibagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, sehingga kita memakai dua angka sekaligus. 13 dibagi 3 ada 4. Kemudian 4 kita tuliskan di atas dan kita kalikan dengan bilangan 3. Didapatkan hasil 12. Kita kurangkan 13 dengan 12, didapatkan sisa 1. Nah, kemudian sebelum menurunkan angka 2, maka komanya kita taruh di hasil pembagiannya ya, koma. Sedangkan angka 2 kita gunakan untuk pembagian. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12.
kita kurangkan hasilnya 0, sehingga didapatkan hasil pembagian tersebut adalah 4,4. Jenis pembagian yang keempat adalah pecahan desimal dengan bilangan asli. Pada pembagian pecahan desimal dengan bilangan asli, kita bisa melakukan dua cara. Cara pertama adalah ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kemudian lakukan pembagian pecahan biasa seperti biasanya. Atau dengan cara kedua yaitu pembagian bersusun atau yang disebut juga dengan porogapit. Nah, di antara kedua cara ini kita boleh memilih salah satu saja yang kita anggap lebih mudah. Cara pertama untuk pembagian pecahan desimal dengan bilangan asli. Ada contoh 7,8 dibagi 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal 7,8 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 78/10. Sedangkan bilangan asli 2 itu sama artinya dengan 2/1, sehingga 78/10 dibagi 2/1. Kemudian kita mengubahnya ke dalam bentuk perkalian. Dengan syarat pecahan kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya. Sehingga 78/10 kali 1/2. Kita sederhanakan bentuk perkalian tersebut dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Pembilang 78 dan penyebut 2 kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 78 dibagi 2 adalah 39 dan 2 dibagi 2 adalah 1. Kita gunakan bilangan baru tersebut untuk perkalian yang baru. 39 kali 1 per 10 kali 1. Didapatkan hasil 39/10. Nah, hasil ini masih belum sederhana, sehingga kita perlu menyederhanakannya. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 39/10. Atau kita boleh juga menjawabnya dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 3,9. Cara kedua untuk pembagian pecahan desimal dengan bilangan asli, yaitu dengan cara porogapit atau pembagian bersusun. 7,8 dibagi 2. Nah, kita pastikan pembaginya adalah bilangan bulat. 2 sudah merupakan bilangan bulat, sehingga kita langsung menggunakan cara porogapit. Nah, 7,8 dibagi 2. 7 dibagi 2 ada 3. Ya, kita taruh hasilnya di atas, kemudian 3 kali 2 adalah 6. Kita kurangkan 7 dengan 6, sisanya adalah 1. Nah, sisa 1 ini dibagi 2 tidak bisa, kemudian maka kita bisa menurunkan angka 8. Akan tetapi sebelum menurunkan angka 8, pastikan koma kita pindahkan ke bagian hasil. Kita tulis koma di belakang 3. Kemudian angka 8 kita turunkan sehingga 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 9 kali 2 adalah 18. Kita gunakan untuk pengurangan, hasilnya pengurangan adalah 0. Sehingga hasil dari pembagian 7,8 dibagi 2 adalah 3,9. Oke, kita sudah selesai belajar materi pembagian pecahan desimal. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.